Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Prameswari Handayani MIKOM dengan NIDN 0410059302, NUPTK 3842771672230392. Dari program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Video ini sebagai pernyataan diri dosen, unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun tujuannya sebagai syarat Serdos gelombang 1 2025. Saya akan menjelaskan mengenai delivery, interaction, dan assessment mata kuliah komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Deskripsi mata kuliah komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Semester 4 dengan konsentrasi humas, komunikasi pemasaran digital, jurnalistik, dan televisi radio media baru dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk membekali lulusan sarjana program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Adapun untuk membuat mahasiswa memiliki 1. Kemampuan dan keterampilan menganalisis serta merancang pesan komunikasi persuasif untuk mengubah, mempengaruhi sikap, pendapat, atau ide untuk membangun kepercayaan, menghasilkan kesepakatan, dan lobby negosiasi. 2. Kemampuan dan keterampilan menerapkan strategi dalam mendesain penulisan pesan komunikasi persuasif di berbagai konteks, kelompok, ataupun organisasi. 3. Kemampuan dan keterampilan memahami halayak komunikasi persuasif, halayak rasional, halayak intuitif, dan halayak emosional, sehingga mahasiswa mampu membuat proyek desain karya pesan persuasif, lobby, dan negosiasi dengan mitra yang diaplikasikan dalam konteks layanan masyarakat. Mata kuliah komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi melalui teknik delivery, interaction, dan assessment. 1. Delivery, saya akan membahas mengenai yang saya sampaikan atau berikan terhadap mata kuliah ini kepada mahasiswa. 2. Interaction, saya akan membahas mengenai membangun komunikasi persuasif dan interaksi kepada mahasiswa. Ketiga, saya membahas mengenai bagaimana mengukur keberhasilan belajar atau bentuk penilaian pencapaian mahasiswa secara objektif. Delivery, materi mata kuliah komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi disusun dan diberikan kepada mahasiswa dengan mengacu capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Topik pembelajaran diturunkan untuk mencapai pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Dengan demikian, pelaksanaan perkuliahan agar sejalan dengan kompetensi yang diharapkan dari profil lulusan. Delivery CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi, CPMK 1. Mahasiswa mampu menganalisis definisi dan konsep komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis komunikator dan pesan komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis prinsip dalam proses komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis halayak komunikasi persuasif yang diberikan pada pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis desain pesan komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Delivery sub CPMK. Sub CPMK 1, mahasiswa memiliki pengetahuan dasar komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Pertemuan 1, definisi dan konsep komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi.
Pertemuan kedua, sifat dan perbedaan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisa elemen komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Pertemuan ketiga, komunikator, karakteristik dan komponen. Pertemuan keempat, konsep dasar pesan persuasif, pesan verbal dan non-verbal. Pertemuan kelima, prinsip-prinsip komunikasi persuasif. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu merancang proposal, ide pesan, komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Pertemuan keenam, pengajuan konsep ide pesan persuasif. Pertemuan ketujuh, pengenalan mitra, permasalahan, dan solusi. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis strategi dalam komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Pertemuan ke-9, memahami halayak komunikasi persuasif, halayak rasional, halayak intuitif, dan halayak emosional. Pertemuan ke-10, teknik-teknik metode pendekatan komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Pertemuan ke-11, penulisan pesan persuasif. Pertemuan ke-12, strategi pesan komunikasi persuasif. Pertemuan ke-13, presentasi pesan komunikasi persuasif. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu membuat karya pesan persuasif, lobby, dan negosiasi yang tepat sasaran. Pertemuan ke-14, desain pesan komunikasi persuasif. Pertemuan ke-15, proyek persuasif, solusi untuk mitra, dan penggunaan dalam membuat saluran media yang digunakan. Delivery buku ajar. Yang pertama, Robert Levin dengan The Power of Persuasion. Yang kedua, Johnny Wilson tahun 2019, The Voice of Success. Dan yang ketiga, Persuasive Communication, Richard Oyong tahun 2017. Selanjutnya, ada Delivery Journal. Yang pertama, ada strategi komunikasi persuasif antara orang tua murid yang mengurangi intensitas penggunaan smartphone pada anak. Yang kedua, analisis daya dukung promosi ekowisata Kelurahan Situgede, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Interaction. Yang pertama, membangun interaksi dengan memberikan pertanyaan yang mendorong pengetahuan. Nomor 2, melakukan diskusi kelompok dari materi dan kasus yang terbaru, membahas isu sosial yang berkaitan dengan persuasif, lobby, dan negosiasi. Yang ketiga, presentasi kelompok dari hasil tugas yang dilengkapi dengan sesi tanya jawab dan adanya interaksi di kelas. Yang keempat, simulasi dari sebuah ide pesan yang disampaikan dari proses lobby dan negosiasi menjadi komunikator atau komunikan. 5. Selain diskusi di dalam kelas, luring atau daring, melalui Learning Management System LMS Universitas Pakuan. 6. Pembelajaran berbasis proyek. Mahasiswa membuat proyek karya pesan persuasif, lobby, dan negosiasi secara kelompok. Mencari mitra yang menjadi target sasaran untuk mendapat solusi dan diaplikasikan dalam konteks layanan masyarakat. Penilaian. 1. Kehadiran 10%. 2. Tugas 25%. 3. UTS 30%. 4. UAS 35%. Asesmen bentuk penilaian. Minggu 1 dan 2 dengan sub CPMK 1. Mahasiswa memiliki pengetahuan dasar komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Dengan bentuk asesmen, tugas individu memberikan contoh peristiwa komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi dengan bobot 5%. Minggu ketiga, 4, dan 5, sub CPMK 2. Mahasiswa mampu menganalisa elemen komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Bentuk asesmen, tugas individu, menganalisis 1. Karakteristik komunikator, 2. Prinsip-prinsip persuasif, 3. Pesan persuasif, pesan verbal, dan non-verbal dengan bobot 5%. Minggu 6 dan 7, sub CPMK 3. Mahasiswa mampu merancang proposal, ide, pesan, komunikasi, persuasif, lobby, dan negosiasi. Bentuk asesmen, tugas kelompok, membuat proposal dengan bobot 5%. Minggu ke-8, ujian tengah semester dengan bentuk asesmen kehadiran dengan bobot 30%. Minggu ke-9, ke-10, ke-11, ke-12,
ke-13, sub CPMK 4. Mahasiswa mampu menganalisis strategi dalam komunikasi persuasif, lobby, dan negosiasi. Bentuk asesmen, tugas kelompok, presentasi, pesan, komunikasi persuasif dengan bobot 10%. Minggu ke-14 dan 15, sub CPMK 5. Mahasiswa mampu membuat karya pesan persuasif, lobby, dan negosiasi yang tepat sasaran. Dengan bentuk asesmen, proyek, karya, pesan persuasif dengan bobot 10%. Minggu 16, ujian akhir semester dengan bentuk asesmen kehadiran dan bobot 35%. Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Berikut adalah video dari pembelajaran luring di mata kuliah Komunikasi Persuasif, Lobby, dan Negosiasi pertemuan ke-9. Semoga berkenan dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, hari ini kembali lagi di mata kuliah Komunikasi Persuasif, Lobby, dan Negosiasi. Kembali lagi dengan saya, dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Persuasif dengan Prameswari Handayani MIKOM, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya dari Universitas Pakuan. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak kira-kira apa sih itu mata kuliah Komunikasi Persuasif? Kemarin kita udah bahas ya di pertemuan sebelumnya. Jadi mata kuliah Komunikasi Persuasif itu sama dengan membahas mengenai teoritis, yaitu mengenai perspektif gimana kita melobi dan menegosiasi kepada masyarakat ataupun kelompok. Sesuai dengan konsentrasi kalian kehumasan. Selanjutnya, di sini ada referensi buku yang akan kalian lihat. Yang pertama itu ada bukunya, yang pertama adalah buku dari The Power of Persuasion, yaitu adalah buku dari Robert Levitt yang isinya nanti kalian akan bisa melihat ruang lingkup dari persuasif. Jadi yang pertama ada sifat perbedaan, ada ruang lingkup, ada pengertian, ada definisi, semua akan bisa lihat di dalam buku The Power of Persuasion. Yang kedua adalah bukunya namanya buku dari The Voice of Success, yaitu dari Johnny Wilson, yaitu tahun 2009. Kalian bisa melihat di situ adalah konsep dasar pesan persuasif. Jadi konsep dasar pesan persuasif itu ada banyak. Ada pesan melalui verbal, pesan melalui non-verbal. Nah, itu bisa kalian lihat apa sih konsep persuasif di dalam buku Johnny Wilson itu. Dan yang ketiga, itu adalah buku dari Persuasive Communication dari Richard Young tahun 2017. Dia menyatakan ada yang memahami halayak persuasif. Jadi memahami halayak persuasif itu ada 3. Yang pertama ada halayak rasional, ada halayak intuitif, dan yang ketiga adalah ada halayak emosional. Oke, selanjutnya di sini ada referensi jurnal yang akan teman-teman boleh lihat. Yang pertama, ketika kalian nanti membuat jurnal, ada strategi komunikasi persuasif yang dilakukan di sekolah, itu menggunakan teknik dari teori persuasif. Dan yang kedua adalah referensi jurnal, yaitu adalah analisis daya dukung. Dia juga melalui teknik dari komunikasi persuasif sendiri. Dan di sini kita masuk lagi ke dalam pengertian komunikasi persuasif. Pengertian komunikasi persuasif sudah dibahas ya kemarin, definisinya berasal dari kata persuasio, yang kata artinya adalah persuader. Persuader adalah sama dengan membujuk, apalagi kira-kira mengajak, apalagi kira-kira merayu, dan yang terakhir adalah mempengaruhi. Oke, jadi bertujuan tidak hanya komunikasi persuasif itu hanya mengubah sikap atau pendapat ataupun ide ataupun gagasan, tapi yang diharapkan oleh si komunikator. Jadi itu adalah proses dari komunikasi persuasif yang terjadi. Yang pertama itu adalah adanya perhatian. Jadi kita perhatian dulu dengan orang, baru kita bisa melihat sesuatu itu terjadi. Setelah perhatian, baru kita bisa menerima. Setelah menerima, baru kita yakin kalau itulah terjadi proses persuasif. Yang terakhir adalah namanya adanya empati. Setelah empati, barulah yang terakhir baru kita minat.
Oke, itu proses komunikasi persuasif. Dan yang selanjutnya yaitu adalah prinsip persuasif. Prinsip persuasif itu yang pertama adalah timbal balik. Timbal balik apa sih kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak? Timbal balik apa tuh kira-kira? Biasanya kita memberi dulu, benar nggak? Baru kita menerima, ya. Artinya ada feedbacknya kepada orang lain. Itu adalah prinsip timbal balik. Yang selanjutnya, prinsip identifikasi. Ada yang tahu nggak identifikasi itu apa? Ketika kita akan menyerupai seseorang itu ingin sukses, ya. Jadi kita gimana caranya ya kiat-kiatnya supaya kita menjadi sukses. Itu identifikasi. Dan prinsip kredibilitas, yaitu prinsip kredibilitas adalah sama dengan kita akan mempercayai oleh para ahli. Dan yang keempat yaitu adalah prinsip pengharapan. Prinsip pengharapan itu apa kira-kira? Pengharapan itu adalah sesuatu yang akan kita berharap sesuatu itu akan terjadi. Nah, tapi kadang kita suka bingung juga ya, kadang terjadi apa enggak gitu ya. Oke, itu adalah pengharapan. Yang selanjutnya adalah pengulangan. Pengulangan itu apa kira-kira? Prinsip yang diterapkan di dalam persuasif adalah selalu berulang-ulang. Jadi informasi yang diberikan dia adalah mengulang lagi, mengulang lagi. Contohnya ketika kita akan membuat sesuatu iklan, itu ada namanya tagline. Nah, tagline itu yang akan kita mengubah pikiran kita supaya mengingat akan iklan tersebut. Itu adalah namanya prinsip pengulangan. Dan selanjutnya adalah prinsip kelangkaan. Prinsip kelangkaan adalah sesuatu yang terjadinya adalah secara tiba-tiba. Contohnya apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, iklan sirup, bener. Itu adanya hanya di iya, hanyanya ada di bulan Ramadan aja, di bulan-bulan sebelumnya nggak ada. Nah, itu adalah prinsip kelangkaan. Jadi prinsip ini yang dilakukan di dalam persuasif tidak dilakukan semua, tetapi sesuai dengan situasi dan kondisinya. Oke, setelah prinsip persuasif, kita masuk lagi ke dalam komunikator di dalam komunikasi persuasif. Jadi yang pertama, komunikator persuasif itu adalah dia harus memiliki kredibilitas. Tadi adalah dia memiliki kepercayaan. Dia memiliki keahlian. Jadi seseorang itu ketika kita akan menyampaikan persuasif, menyampaikan melobi dan menegosiasi, dia harus mempunyai kredibilitas. Yang kedua adalah dia harus mempunyai daya tarik. Daya tarik adalah pesan yang ia gunakan. Dan yang terakhir adalah dia harus mempunyai kekuasaan dari komunikator. Artinya kekuasaan itu si komunikator harus punya sesuatu loh untuk menarik perhatian kepada audiensnya. Oke, setelah itu barulah kita masuk ke dalam ketiga halayak. Yang pertama itu adalah halayak rasional. Halayak, ada yang tahu nggak kira-kira halayak itu apa? Halayak itu adalah sekumpulan orang dengan mempunyai pendapat yang sama. Jadi udah pasti tuh ya sekumpulan orang dia, tapi yang berbeda adalah dari segi rasional. Rasional itu berarti adalah berdasarkan logika. Oke, berarti berdasarkan sesuatu itu adalah banyak sekumpulan orang tapi dia berdasarkan logika. Berbeda lagi dengan sesuatu adalah halayak intuitif. Kalau halayak intuitif adalah berdasarkan intuisi atau berdasarkan pertimbangan, berdasarkan perasaan, tapi dia apapunnya pertimbangan, apapunnya butuh dengan pengalaman. Jadi menurut penelitian itu ketika kita bisa dilihat di sini adalah sesuatu keputusan kinerja pembuatan intuitif harus sesuai dengan individu. Jadi kita yang merasakan sendiri itu adalah intuitif. Jadi dari mulai pengalaman, dari mulai perasaan, dari mulai kita sesuatu yang terjadi di dalam kita adalah berdasarkan akumulasi pertimbangan semuanya. Oke, setelah intuitif barulah kita masuk sesuatu yang akan kita terjadi. Kalau keputusannya baik pasti hasilnya baik. Kalau kita apapun di kampus aja ya, nggak usah jauh-jauh, misalkan makan siang, bingung kita mau makan siang apa gitu ya, itu berarti berdasarkan intuitif salah satunya. Oke, setelah intuitif kita masuklah ke dalam cara pengambilan proses berdasarkan secara intuitif. Jadi ada berdasarkan hasil, yaitu dari lingkungan dulu, baru hasilnya adalah menyampaikan secara emosional. Emosional udah jelas berbeda ya. Tadi antara rasional logika, intuitif itu berarti berdasarkan pertimbangan, pengalaman. Sekarang emosional. Halayak emosional itu apa teman-teman?
Oke, langsangan dari luar. Berarti sesuatu yang berasal dari luar. Mau itu bersifatnya adalah namanya efek kebahagiaan itu muncul secara insidental secara tiba-tiba, atau namanya adalah efek kesedihan secara tiba-tiba sampai dengan adanya efek kemarahan secara tiba-tiba. Dampak itu adalah semua yang tak terduga. Jadi itu semua kita alami, semua rangsangannya kembali lagi di lingkungan kita dari luar. Itu adalah emosional. Nah, selanjutnya di sini adalah pengambilan keputusan kalau berdasarkan emosi. Munculnya adalah dari pikiran kita, dari perasaan kita yang akhirnya dia merespon di dalam fisik atau di dalam tubuh kita. Jadi ketiga memahami halayak itu di dalam persuasif yang akan teman-teman akan aplikasikan ke dalam tugas proyek nanti. Oke, selanjutnya di sini ada tugas dan ada langkah selanjutnya. Yang pertama yaitu tugasnya adalah teman-teman membuat kelompok, dikerjakan secara kelompok. Yang pertama, yang kedua itu teman-teman akan tugasnya berupa proyek, karya pesan persuasif. Yang ketiga itu tugasnya menyampaikan pesan persuasif, kalian mencari mitra sesuai dengan profit yaitu konsentrasi kehumasan. Selanjutnya yaitu tugas dikerjakan dan dikirimkan melalui Learning Management System atau LMS. Selanjutnya ada aspek penilaian. Yang pertama yaitu meliputi orisinalitas. Artinya tugas tersebut tidak boleh mengcopy atau tidak boleh mentranslate dari sebuah karya. Yang kedua adalah artinya kreativitas. Kreativitas itu adalah dinilai dari mulai desainnya, sekreativitas mungkin teman-teman semua. Strateginya seperti apa, penulisannya seperti apa. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu pengumpulan pada saat pertemuan selanjutnya. Selanjutnya di sini adalah ada draft mengenai ide karya pesan persuasif, ada kategori pesannya yaitu adalah videonya durasinya 5 menit. Selanjutnya menyampaikan ide pesan persuasifnya yaitu diaplikasikan dalam konteks layanan masyarakat. Selanjutnya kalian mencari ada produk atau jasanya, kira-kira seperti apa profitnya nanti. Nah, selanjutnya ada latar belakang, ada ide pesannya yang prinsip persuasif tadi, ada prinsip kredibilitas, ada prinsip pengulangan, ada prinsip kelangkaan. Kalian pilih salah satu aja sesuai dengan profitnya masing-masing. Selanjutnya ada target. Di situ ada target demografis, ada target psikografis. Dan selanjutnya ada strategi promosi pemasaran, artinya kalian memilih media saluran apa yang kalian gunakan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan sebelum kita berakhir? Oke. Tadi kan kita belajar tentang komunikasi persuasif ya. Terus aku mau nanya, dalam komunikasi persuasif itu pesannya ada apa aja sih, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih banyak Agam. Oke, pertanyaan Agam isi pesan persuasif. Jadi teman-teman, isi pesan persuasif itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah tujuan dari pesan persuasif, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada mendayagunakan pesan persuasif itu. Yang ketiga adalah ada kekuasaan dari pesan persuasif itu. Jadi persuasif itu ada punya tujuan, punya pendayagunaan, dan ada punya kekuasaan pesan persuasif itu. Itu adalah isi dari pesan persuasifnya. Oke, ada lagi mungkin yang bertanya setelah itu? Oke, Nabila. Kalau untuk halayak intuitifnya itu kemampuannya ada apa aja? Oke, terima kasih Nabila, pertanyaannya sangat bagus. Jadi halayak intuitif itu punya kemampuan. Jadi yang pertama adalah mulai dari kondisi fisik. Jadi kondisi fisik kita pada saat kita berintuitif itu adalah berdasarkan pertimbangan atau perasaan. Jadi sesuatu itu harus sehat, harus fit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berdasarkan mental. Jadi sesuatu itu kita lihat dulu berdasarkan pengalaman, udah pernah belum ya kita mengalami itu. Dan yang ketiga adalah berdasarkan tadi pengalaman, artinya pertimbangan kita dari mulai kita melaksanakannya, kita merasakannya, itu adalah berdasarkan pengalaman. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oke, cukup. Oke,
Cukup ya dari pertemuan hari ini. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu dari pesan persuasif, yaitu sama dengan suatu usaha mengubah sikap, pendapat, ide, gagasan, tapi sesuai dengan tujuannya yang diharapkan oleh si komunikator. Jadi ketika kalian konsentrasi humas prodi ilmu komunikasi, yaitu adalah di dalam kelompok, di dalam organisasi, pesan komunikasi persuasif itu supaya lebih efisien, prosedur operasionalnya seperti apa. Itu adalah kesimpulan dari mata kuliah kita pertemuan hari ini. Oke, teman-teman, selanjutnya teman-teman bisa menghubungi saya, kontaknya, nanti kalian bisa menghubungi dengan via nomor WA ataupun kalian boleh telepon langsung ya, atau misalkan kalian boleh ada di sini ada email, jadi kalian nanti bisa dikirim ke email ataupun via WA. Oke, sampai di sini pertemuan kita, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, cukup, saya bisa akhiri ya teman-teman pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman.